Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Denny Haryadi di podcast Bicara Tuntas Redaksi Itulah. Seperti biasa, saya ditemani pemimpin redaksi itulah.com. Memandu obrolan ini Bung Melki He. Seiring kita dengar ungkap bahwa pemuda merupakan tonggak pembangunan bangsa, pemuda juga selalu hadir di dalam kehidupan berbangsa bernegara dan selalu punya kontribusi di setiap momentum perubahan. Di era digitalisasi seperti sekarang ini, pemuda kembali memegang peran penting dalam menggerakkan berbagai kemajuan, baik itu di bidang ekonomi, sosial budaya, bahkan juga politik. Untuk itu, kami menghadirkan narasumber seorang anak muda membahas peran pemuda dalam pembangunan daerah. Kami perkenalkan Bung Anton Permadi. Selamat datang di redaksi ini. Baik, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Denny, Pak Melki. Ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa nih Bung Melki yang mungkin bisa kita bahas di episode kedua ini? Oke, jadi pertama-tama kembali saya ucapkan selamat datang. Saya kalau panggil Mas rasanya saya canggung deh, saya panggil Dinda Anton aja supaya saya merasa karena umur juga jauh di bawah saya, jadi kita Dinda aja lah, Dinda Anton. Pertama, podcast Bicara Tuntas merasa sangat terhormat. Dinda Anton di tengah kesibukannya meluangkan waktu untuk hadir bicara dengan kami di sini. Dan untuk diketahui Dinda Anton punya latar belakang yang cukup, artinya multi peran lah. Saya lihat dari ini. Tapi kalau dari pendidikan, dari SD sampai SMA menyelesaikan di Muara TW, lalu mengambil strata satunya di STY Muara TW juga, dan menyelesaikan strata 2-nya, S2-nya di STY Pancasetia Banjarmasin. Itu latar belakang Warga pendidikan. asli Jambu ya, Kelurahan Jambu. Kelahiran Muara TW. Tahun berapa lahirnya? 91 saya. 91 ya. Sekarang sudah keluarga. Sudah anak satu. Jadi Bung Anton ini, Bung Melki, dia selain aktif di organisasi, juga dia aktif di hal-hal organisasi kemasyarakatan ya. Siap, gitu ya. Betul. Itu Bung Melki. Oke, jadi dengan latar belakang yang beragam ini, kita harap kita bisa mengupas atau menggali hal yang dan kebetulan kita hadirkan beliau dalam kapasitas ini sebagai tokoh pemuda di Barito Utara. Sama juga dan topik tadi yang kita angkat tentang peran pemuda di dalam pembangunan Barito Utara. Nah, bicara soal pemuda, mungkin Dinda Anton bisa kasih pemahaman ke kami. Klasifikasi atau tolak ukur pemuda itu sebenarnya apa sih? Karena kadang-kadang kalau kita ngelihat dari usia mungkin karena belum sampai 20 tahun tapi bisa kita elaborasi apa sih pemuda itu? Silakan. Oke, baik. Sebelum masuk pada jawaban yang mungkin nanti akan sangat menarik ya, Pak ya. Jadi saya secara pribadi merasa sangat terhormat juga dapat hadir di acara Bicara Tuntas ini ya. Podcast Bicara Tuntas ini. Nah, baik, kalau dari saya secara pribadi, Pak, pemuda itu sebenarnya kehidupan yang sangat produktif. Nah, namun kalau kita bercermin dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, bahwasanya pemuda itu adalah warga Indonesia yang berumur antara 16 sampai 30 tahun. Nah, batasannya adalah umur. Tapi ketika kita berbicara peran pemuda, sebenarnya umur ini bukan batasan. Kalau WHO bilang selama pemuda itu mempunyai produktivitas, kemudian dia berperan dalam masyarakat, sampai umur 60 tahun pun dia masih dianggap pemuda. Kita coba sedikit tengok ke belakang, Pak ya, mengenai sejarah Indonesia. Jadi pada 1928 itu di mana terjadi Sumpah Pemuda, bahwasanya di sana diwakili oleh seluruh pemuda dari seluruh Indonesia, Yong Japa, Yong Selebes, dari pemuda Sumatera dan seterusnya, mereka berikrar, Pak Denny. Artinya sejak zaman perjuangan itu kiprah pemuda dan peran pemuda itu sudah sangat besar. Nah, beranjak lagi kita pada saat pasca kemerdekaan. Nah, yang mana pada saat kemerdekaan itu tragedi Rengas Dengklok itu ya sudah menjadi pengetahuan kita selaku masyarakat Indonesia, yang mana pada saat itu Bung Karno dan Bung Hatta katakanlah diculik oleh anak-anak muda pada saat itu. Sukarni dan teman-teman pada waktu itu
Rengas Dengklok. Nah, artinya adalah tahun demi tahun sampai dengan 1998 yang mana di sana tercetuslah reformasi. Nah, artinya pemuda di sini sangat berperan. Nah, kalau kita lihat lagi ke daerah, ke khususnya kita Barito Utara Muara Tewe juga banyak, Pak. Dari zaman perjuangan sampai dengan kemerdekaan. Artinya kita tidak luput dari peran anak muda di sana. Kita tahu bahwa Pangeran Antasari akibat dari perang Banjar akhirnya dia mudik ke Barito. Kemudian ada anaknya Mat Seman, kemudian ada Ratu Juleha yang merupakan pejuang terakhir di perang Barito. Nah, Ratu Juleha ini ditangkap oleh Belanda pun pada saat itu masanya umurnya baru 25 tahun. 25 tahun. Di 1906. Nah, artinya peran pemuda ini baik dari secara nasional maupun secara kedaerahan di kita Barito Utara, artinya sejak dulu memang sangat berperan dari sisi perjuangan. Nah, kalau saya boleh mengungkapkan di sini adalah bahwa pemuda itu yang pertama artinya dia harus berkontribusi. Kemudian waktu, tenaga dan pikirannya itu harus produktif, Pak. Dia harus memunculkan ide-ide baru, harus memunculkan gagasan di tengah masyarakat, menutupi apa yang menjadi kurangnya di masyarakat, memberikan ide dan pikiran. Nah, saya pikir pemuda yang seperti ini yang bisa kita sebut pemuda. Lalu apa dengan keadaan kondisi pemuda kita sekarang ini? Kalau Bung Anton lihat. Ini pertanyaannya agak rawan. Enggak, tapi saya coba menjelaskan menurut cara pandang saya terkait pemuda di wilayah kita. Nah, Barito Utara ini kan, Pak, tidak sempit. Barito Utara ini 830.000 hektar, Pak, luasnya. 8.300 kilometer persegi. Nah, kemudian jumlah penduduknya hampir 160.000. Artinya pemuda di sini di Barito Utara ini memang harus berperan dia. Jangan sampai dengan modernisasi yang begitu pesat, teknologi yang begitu maju, pemuda malah berkutat di kamar saja, menghabiskan waktu sepanjang hari di kamar. Artinya tidak ada produktivitas di sana. Nah, sebagusnya pemuda adalah mereka-mereka yang mengambil peran penting, baik dalam pembangunan di daerah, tingkat provinsi ataupun pusat. Mereka harus ambil peran penting. Entah mau idenya, mau pikirannya, mau perbuatan dan tindakannya, ya mereka harus ambil andil di sana. Itu kira-kira, Pak. Itu. Oke. Ini menarik nih. Menarik lah. Tadi Dinda Anton sudah coba membuka wawasan kita juga bagaimana kiprah pemuda dari kita masa kemerdekaan sampai dengan ditarik ke lokalitas kita di Barito Utara. Nah, saya tertarik nih dengan lokalitas. Tadi contohnya sudah diberi beberapa nama pahlawan daerah yang orang kita. Nah, yang ini saya tanya dan ini juga mungkin menjadi pertanyaan banyak di kalangan anak muda dari peran apa sih, role apa yang signifikan yang bisa para pemuda mainkan dengan situasi dan kondisi kita di Barito Utara yang seperti saat ini. Itu yang mungkin Dinda bisa memberi pemahaman sama kami. Silakan. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari secara dasar yang bisa diperankan oleh pemuda itu, yang pertama harus menjadi agen perubahan, Pak. Benar. Agent of change. Agen perubahan. Kemudian yang kedua harus jadi agen pembangunan. Dan yang ketiga menjadi agen pembaharuan. Artinya yang sudah ada ini belum tentu semuanya bagus semua. Mungkin ada hal-hal kecil atau dalam lingkup lokal, daerah yang harus kita rubah. Nah, makanya saya bilang tadi pemuda ini harus hadir di kancah-kancah diskusi untuk memikirkan daerah ya pada khususnya. Ya mungkin dia bisa melibatkan diri di politik, atau bisa masuk di pemerintahan, di eksekutif, di legislatif. Nah, sehingga pikiran dan ide mereka itu bisa tersampaikan. Tersampaikan. Bisa digunakan oleh daerah ini. Saya pikir kalau legislatif kita ini diisi oleh mayoritas pemuda, insya Allah Barito Utara akan cepat maju. Gitu. Nah, kemudian untuk agen pembaharuan tadi juga, makanya segala sesuatu yang sudah ada memang tidak semuanya buruk, Pak.
apa yang sudah dibangun, apa yang sudah diciptakan oleh pemimpin sebelumnya itu tidak semuanya buruk. Tapi ada beberapa hal yang kita juga harus sadar bahwa ada yang masih perlu diperbaiki. Nah, makanya itu pemuda harus masuk di lini-lini itu. Baik dari sisi ekonominya, ya boleh mungkin menciptakan UMKM di daerah. Kalau misalkan nih nggak bisa masuk di pemerintahan, mungkin punya ide kreatif tentang usaha lokal, misalkan pusat oleh-oleh. Barito Utara ada nggak sih pusat oleh-oleh? Belum ada. Mungkin bisa terjun ke dunia perikanan, pertanian dan seterusnya, wirausaha. Nah itu kan mendukung pembangunan di Barito Utara meskipun tidak signifikan, tapi peran pemuda di sana saya yakin sangat penting untuk memperbaiki keadaan itu. Itu kira-kira Pak Melki. Bung, di KNPI masih? Alhamdulillah masih ya, sampai periode apa itu? Periode sampai 2026. 2026. Oh. Jadi begitu banyak yang disampaikan oleh Bung Anton tadi ya. Ada satu hal mungkin yang perlu juga kami tanyakan. Bagaimana pemuda seharusnya berbuat untuk pembangunan di Barito Utara ini? Kita ambil di daerah kita aja lah gitu. Oke, jadi seperti yang saya sampaikan tadi Pak, kita harus masuk ke segala lini. Nah, contoh sekarang Barito Utara ini kan sebentar lagi akan memasuki pesta politik yang begitu besar. Ya, benar. Artinya pemuda jangan tinggal diam di sana, karena saya pikir kalau misalkan pemuda yang punya pikiran bagus, punya ide-ide cemerlang itu tidak masuk ke kancah-kancah lini-lini lapisan-lapisan pemikir di sana, nanti yang mengisi pikiran itu adalah orang yang punya kepentingan saja. Iya, benar. Orang yang berkelumak dengan hal-hal yang memperlambat pembangunan di Barito Utara. Nah itu makanya kita harus masuk ke lini-lini pikiran tersebut. Itu kira-kira Pak. Yang jangka pendek mungkin bisa kita buat. Nah kalau jangka panjang ya mungkin kita bisa berbicara lebih luas. Nah saya tertarik itu yang panjang. Jadi gini, tentunya kalau kita mau generasi muda kita bisa masuk, artinya dia sebagai agen yang dibilang Dinda Anton tadi, agen perubahan dan agen pembaruan. Apa yang harus dilakukan atau apa yang harus para pemuda tempuh, atau juga yang pemerintah memberi jalan kepada para pemuda sehingga pemuda bisa sampai dengan kualitas itu, artinya dia menjadi seorang agen pembaruan atau agen perubahan. Karena itu kan tentu butuh, misalnya kalau Anton lihat dari sisi pendidikan, bagaimana apa yang sudah diini untuk pemuda kita di Barito Utara dari satu sisi itu, atau dari mindsetnya, pola berpikir yang juga itu mungkin dia akan relevan dengan tingkat pendidikan seseorang. Ya coba saya ingin menggali lebih dalam dari sisi itu, sehingga kita dapat pemuda yang berkualitas. Baik Pak Melki, jadi saya mungkin mencoba menyederhanakan dengan kalimat yang mudah-mudahan nanti penonton bisa mencernanya dengan baik gitu ya. Nah yang pertama, kita ini seharusnya menjadi suatu daerah yang sangat maju saat ini. Terlepas dari semua hiruk pikuk pemerintahan, kemudian masuknya perusahaan-perusahaan baru daerah kita, artinya adalah daerah kita ini memiliki sumber daya alam yang sangat tidak terbatas kalau saya bilang. Mungkin tahun ini pertambangan, batu bara dan seterusnya, mungkin tahun depan ada nikel, ada tembaga dan seterusnya, sampai Barito Utara ini menghasilkan sumber daya alam yang begitu banyak. Nah, artinya adalah pemuda tidak boleh tinggal diam dengan situasi ini. Coba kita bayangkan daerah-daerah luar Kalimantan, contoh misalkan Pulau Jawa. Saya mohon maaf kalau boleh bilang Pulau Jawa itu sumber daya alamnya tidak terlalu besar dibanding kita Kalimantan, khususnya di Muara Teweh ya. Nah artinya adalah dengan sumber daya mereka yang tidak begitu besar, mereka bisa menciptakan produk-produk yang membangun ekonomi, baik dari tingkat pedesaan sampai dengan daerah. Contoh misalkan kepariwisataan, ya, ekonomi kreatif seperti itu, sehingga kita tidak harus lagi mengharapkan menjadi seorang pegawai negeri. Mohon maaf ya, tapi mungkin kalau memang jiwa kita menjadi seorang pegawai dan itu kita nikmati, ya kenapa tidak. Nah cuman saya bilang untuk saat ini harusnya kita lebih maju dari saat ini, karena sumber daya alam banyak, kita tinggal menciptakan usaha-usaha baru saja lagi. Contohnya tadi kepariwisataan,
ya kan. Sehingga itu secara tidak langsung nanti mengefek. Contoh ya, yang pernah mungkin saya sempat waktu itu ingin gagas Pak, saya coba komunikasi dengan pihak di kementerian dan di Kebun Raya Bogor. Saya sebenarnya sangat pengen Pak Barito Utara ini punya Kebun Raya Barito Utara. Saya waktu itu sampai istilahnya apa ya, ini kok sulit sekali gitu. Padahalnya Sulit sekali. ininya tersedia di daerah kita. Betul. Bahkan saya sudah urus izin Pak. Waktu itu saya dapat dari Kementerian Kehutanan lewat Badan Hukum Kami Koperasi itu 1309 hektar. Dan beberapa teman-teman dari Kebun Raya Bogor pun sudah main ke lahan itu. Dan insya Allah secara wilayah sangat layak. Kenapa sih kita nggak berpikir ini kan buah-buahan lokal, tanaman-tanaman endemik, kemudian flora dan fauna kita ini kan semakin sempit lahan hidupnya Pak, akibat pertambangan masuk, ya kan, perkebunan sawit besar-besaran masuk. Kenapa kita nggak berpikir bertolak belakang sedikit, melawan arus sedikit? Karena Bung Rocky Gerung bilang kan kalau melawan arus itu kan berarti ikan hidup. Kalau tidak melawan arus berarti ikan mati. Nah sekarang kita mau menjadi pemuda yang hidup atau pemuda yang mati? Itu apa? Hutan tanaman rakyat ya. Kalau boleh tahu di mana tempatnya itu? Itu di daerah dalam Sungai Tewe. Kurang lebih sekitar 3 jam perjalanan. Masuk desa? Masuk desa Panayan dia. Sebenarnya kalau bentangan desa dia dari desa Sabu, kemudian desa Gandring sampai ke desa Panayan di wilayah sebelah kanan mudik Sungai Morotewe. Nah, seperti yang Bung Anton tadi sampaikan bahwa mengurus izin sampai ke kementerian, ada nggak hal itu disampaikan ke pemerintah daerah, usulan-usulan misalnya proposal segala macam itu? Sebenarnya saat itu kami pernah secara tertulis, namun dari sisi pemerintah daerah saya tidak apa ya, mungkin dari sisi kan namanya perintah daerah ini kan punya perencanaan ya, jangka menengah, jangka panjang dan seterusnya. Nah mungkin artinya kita masih ngantri untuk menunggu kapan sih rencana dan ide kita ini disentuh. Gitu. Nah mungkin bahasanya seperti itu. Artinya belum tahun ini, mungkin tahun depan. Nah seperti itu. Terlepas tadi saya juga ada Pak Melki tanya tentang pendidikan ya. Nah sebenarnya Pak, pendidikan itu menurut saya sangat penting Pak ya. Saya jujur salah satu mungkin anak muda yang menempuh pendidikan itu pontang-panting Pak, jungkir balik sampai dengan alhamdulillah bisa serata 2 ini perjuangan sendiri memang. Orang tua ya kita yang namanya anak petani, anak nelayan Pak, ya sampai SMA itu pun syukur-syukur. Ya kan artinya dari kuliah S1 S2 itu alhamdulillah dengan berbagai cara akhirnya saya bisa. Nah artinya sekarang ada wacana sekolah gratis dan itu mungkin sudah diwacanakan dari pusat ya dan seterusnya. Tapi saya agak sedikit heran, kita ini baru diwacana sekolah gratis pun ributnya sampai ke liang lahat Pak. Artinya ada pro kontra, ada inilah di media sosial. Betul. Kenapa saya bilang ini sesuatu yang tidak bagus untuk perkembangan, terutama perkembangan politik kita, perkembangan daerah kita. Orang luar itu sudah berbicara sistem pendidikan. Kita hanya bicara siapa yang bayar pun sudah ribut Pak. Orang luar itu Pak artinya adalah mereka nggak mikir lagi biayanya itu siapa yang bayar. Itu negara sudah ngurus, sudah apa dan sebagainya. Mereka sudah bahkan masuk ke sistem pendidikan. Bagaimana caranya guru ini agar tidak monoton, agar disukai murid. Bagaimana caranya belajar ini nggak harus di dalam kelas, boleh misalkan di bawah pohon rindang, di alam terbuka. Nah, bagaimana caranya siswa itu memilih apa yang dia ingin, bukan memaksakan yang sekolah punya. Nah, orang luar sudah bicara itu, harusnya kita fleksibelnya juga bisa ke arah sana. Kenapa kita harus terkakung dengan sistem yang seperti ini? Nah, saya pikir oke, ini menjadi kebijakan pusat, tapi harusnya pemerintah daerah bisa mengambil ya minimal sedikit peran untuk merubah itu. Nah, sehingga kan begini Pak, culture kita di Muara Teweh ini berbeda loh dengan culture contoh mungkin di Jawa, di Papua dan seterusnya ya. Harusnya pendidikannya juga polanya kita sesuaikan dengan latar belakang anak-anak yang ada di daerahnya Muara Teweh ini. Misalkan di sini kehidupannya kan membentang Sungai Barito, Sungai Teweh, Lahe, Montaljem kan. Harusnya mungkin di sana ada pendidikan tentang ya mungkin gimana caranya menyesuaikan dengan
keadaan geografis, kehidupan di sungai seperti apa dan seterusnya. Ya mungkin ditanamkan nilai-nilai itu. Nah, sehingga sekolah itu menjadi nyaman. Nah, saya yakin kalau sudah kita berbicara sistemnya, bukan berbicara siapa yang bayar lagi, insya Allah kita akan segera maju, Pak. Insya Allah setiap tahun akan dicetak pemikir-pemikir dan pemberi ide dari kalangan muda yang hebat. Oke, Bung Anton, katanya Anda selain aktif di organisasi juga ada usaha ya, usaha apa itu, kerajinan atau apa, memasok barang jadi atau gimana? Untuk saat ini sebenarnya saya bergelut di usaha rotan, tapi beberapa tahun terakhir saya sebenarnya sempat membuat beberapa usaha kreatif. Nah, contoh misalkan saya membuat produk-produk lokal seperti kopi, teh yang memang dari berbahan dasar kita lokal. Nah, bahkan sempat kita menjadi salah satu rekanan dari teman-teman di Universitas Airlangga Surabaya. Jadi pada saat itu saya sebagai orang lokal diminta untuk mengumpulkan apa sih tanaman-tanaman endemik Kalimantan yang berpotensi menjadi herbal bahan alam. Nah, jadi teman-teman di Unair yang meneliti itu. Nah, kemudian makanya pada waktu itu saya berkesempatan untuk berkenalan dengan teman-teman di Kebun Raya Bogor. Nah, maka beranjak dari sana sehingga sampai dengan saat ini saya mencoba membuat atau menciptakan suatu usaha yang berdampak lebih luas. Mungkin kalau saya jual kopi, jual teh, dampaknya mungkin bagi saya saja, bagi keluarga. Nah, sekarang kalau kita berbicara rotan, ini insya Allah dampaknya sampai kepada petani, sampai kepada pekerja-pekerja harian, membersihkan rotan, menjemur dan seterusnya, itu terkena dampak. Jadi ya mungkin setidaknya bisa mengganti yang selama ini mereka tergantung dengan karet. Akhirnya mereka punya penghasilan tambahan untuk memenuhi, ya mungkin hanya sekedar untuk beli sayur atau jajan anak sekolah. Insya Allah itu bisa terpenuhi. Oke. Jadi yang ingin saya tanyakan juga, karena yang banyak itu tadi, daerah kita ini kan kaya sumber daya alam. Bahkan dari hasil SDA saja jadi bisa menopang APBD yang selama ini yang setiap tahun terus naik, dan angkanya sekarang APBD kita itu di 2,6 triliun atau 2.600 miliar. Nah, yang bisa menopang APBD ya itu ya. Terus bagaimana pandangan pemuda dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan ekonomi, kehidupan sosial dan budaya? Itu yang kami tanyakan. Ini pertanyaannya singkat tapi agak luas nih kayaknya. Silakan. Nah, sekarang kalau kita berbicara peran pemuda, saya sebenarnya mau tanya balik nih. Sekarang pemuda diperankan apa tidak oleh pemerintah? Nah, itu dia. Sekarang pemerintah itu apa perannya untuk pemuda kita ini? Khususnya di Barito Utara ya. Nah, dalam skala luas. Contoh misalkan kita berbicara ekonomi. Sebenarnya terkait SDA tadi, saya sih nggak terlalu muluk-muluk Pak ya, kita harus ikut di perusahaan tambang, harus apa ya, biarlah itu menjadi skup pemerintah dalam arti secara khusus ya, untuk mengakomodir itu. Nah, sebenarnya ekonomi kreatif ini banyak Pak. Contoh kita ini kan berada di daerah aliran sungai yang besar, Das Barito. Ada 4 kabupaten yang berdekatan dengan kita. Bahkan kita masih belum punya Pak produk air mineral. Air mineral kita masih tergantung Kalsel. Coba kita bayangkan, Barito Utara ini kan airnya begitu melimpah, ya kan? Apa sih susahnya kita mendatangkan pabrik itu Pak? Kita buat mungkin sistem RO dan lain-lain untuk penyaringan dan seterusnya, sehingga kita punya. Jadi kita bangga, ini loh produk Barito Utara, ini loh air mineralnya Barito Utara, sehingga kita bisa supply paling nggak ke 3 kabupaten sekitar dulu. Nah, jadi contoh misalkan pemerintah daerah pun bisa mungkin ya secara tidak langsung mengintervensi itu. Ayo dong, gunakan dong produk ini loh, produk anak pemuda di Barito Utara untuk acara-acara pemerintahan atau untuk acara-acara yang sifatnya bisa dikendalikan oleh mungkin dinas perdagangan di sini ya. Nah, itu banyak hal Pak. Kalau kita bicara dengan produk yang bisa kita gagas, ini mungkin boleh dikatakan ide juga bisa Pak ya. Saya setiap waktu pasti ada selalu berjalan Pak ke desa-desa. Itu memang kesenangan, memang sudah menjadi suatu hobi. Saya jalan ke hutan, ke desa-desa. Nah, salah satu contoh sederhana Pak, kita ini memiliki sumber bahan baku yang melimpah. Selain rotan tadi ya. Mungkin Pak Denny atau Pak Melki juga sering ya melihat jalur kita mungkin ke daerah
Gunung Purei atau daerah Tengah Timur itu banyak sekali pohon pisang alas, Pak. Iya, Itu setiap kali pembukaan lahan Ada. berladang ataupun berkebun itu pasti ada Pak pisang alas, dan itu jumlah batangnya itu jutaan atau mungkin bahkan berapa banyak kita tidak bisa hitung ya. Nah itu. Sedangkan kalau batang pisang ini di daerah-daerah yang sudah maju itu bisa jadi produk ramah lingkungan, Pak. Bisa jadi kotakan nasi, bisa jadi piring-piring kecil, tempat buah, tempat apa, atau bisa jadi gelas untuk mungkin mengisi-ngisi UMKM kecil seperti jus-jus atau apa, mengisi di KP-KP dan seterusnya. Karena mengurangi penggunaan plastik. Betul. Makanya saya bilang tadi ramah lingkungan. Nah, ini sebenarnya tidak sulit, Pak. Saya yakin anak muda sekarang banyak yang mumpuni untuk mengelola itu. Cuman sayangnya kita diperankan nggak oleh pemerintah daerah? Kita disupport apa gitu dari pemerintah daerah? Tapi kan selama ini kan support dari pemerintah ada, anggaran atau segala macam itu. Gimana itu? APBD ada. Saya sebenarnya nggak terlalu berbicara terlalu jauh. Kalau saya secara pribadi, Pak, mungkin ada, cuman pas kelewatan gitu, nggak kena ke saya. ada ininya aja. Ya kita sih berpikir positif, Pak. Mungkin ada wilayah-wilayah tertentu yang lebih strategis untuk didukung oleh pemerintah ya. Mungkin entah dari dana APBD atau mungkin dari CSR dan lain-lain. Mungkin ada yang lebih strategis. Ya mungkin mereka menganggap kita lebih mandiri. Kita ambil positifnya. Kita ambil positifnya saja, Pak. Mungkin tadi ada yang terlewat. Saya juga ingin menanyakan ini. Saya baru aja mendata tentang salah satu poin penting ini tentang indeks pembangunan manusia di Barito Utara. Jadi IPM, ya? Kalau data terakhir kita ini, kita punya penduduk per hari inilah 163.243. Itu data-data per. Nah, IPM kita ini angkanya 72,71. 70. Kalau rata-rata 5%-an ya? Enggak. Kalau maksudnya kalau dilihat dari IPM indeks pembangunan manusia 72,71 ini maksudnya kita bandingkan dengan nasional. Oke. Kan rata-rata nasional 74. Oke. Angka. Nah, dan untuk melihat dengan angka ini bagaimana sebenarnya kualitas pembangunan manusia di Barito Utara, itu yang saya mau tanya. Dan juga saya kaitkan dengan data lain sebagai inputnya bahwa kalau jumlah penduduk miskin kita ini sekitar 5,5%. 5%. Iya. Itu untuk kalau ditarik jumlah penduduknya atau jumlah orangnya itu sekitar 7.000. Nah, kalau karena kita tidak berbicara asumsi aja, tapi kita coba mengini dari angka-angka. Kalau Dinda Anton melihat angka-angka seperti itu, soalnya bagaimana sih relevan dengan kondisi Barito Utara yang sekarang, atau juga kalau kita melihat tingkat kemajuan daerah kita yang seperti ini? Karena kenapa saya tanyakan hal ini? Karena Dinda Anton dari lahir hidup sampai dengan usia segitu ini di Barito Utara. Artinya itu saya ingin tanyakan itu ke Anton. Bang Melki, ini kayaknya semakin lama semakin ke dalam. Tapi nggak apa-apa. Saya mencoba menjawab sesuai dengan mungkin versi keilmuan saya, Pak ya. Nah, mungkin dari pandangan saya sendiri, kalau kita lihat dari keadaan Barito Utara saat ini, sebenarnya ada beberapa hal yang krusial, Pak, terkait indeks pembangunan manusia tadi itu. Nah, pertama, secara umum mungkin manusia ini harus terjamin dulu, Pak, pendidikannya, kesehatannya, dan kehidupan dasarnya. 3 itu sebenarnya menjadi unsur pembangunan manusia biar dia lebih cepat, biar lebih bisa menyesuaikan dengan keadaan situasi daerah. Makanya apalagi kita menyikapi IKN ini kan, artinya kita secara manusia benar-benar harus sudah terbentuk, baik karakternya, kebiasaannya itu harus terbentuk. Nah, dimulai dari pendidikannya dulu. Nah, saya pikir makanya sempat ada statement kan, bisa nggak sih kuliah gratis? Kalau saya bilang, saya sebenarnya tidak berkepentingan, Pak ya, dengan mungkin sekarang kan lagi musimnya
mau beranjak ke pilkada ya. Saya tidak punya kepentingan untuk pihak manapun. Tapi kalau berbicara pendidikan, kebetulan saya juga sempat menjadi dosen waktu itu. Dari sisi akademis saya bilang bisa. Kenapa tidak? Apalagi kita ini punya APBD sangat besar. Nah, artinya kalau seandainya kita menyumbang atau mengalokasikan dana, ya mungkin untuk satu mahasiswa itu sampai selesai itu berkisar antara 50 juta rupiah Pak. 50 juta selama 4 tahun itu. Itu untuk jurusan-jurusan jurusan umum kedokteran ya seperti mungkin ya ilmu sosial, mungkin manajemen, ekonomi dan lain-lain. Itu standar Pak, 50 jutaan sekarang, dan itu pun bisa ada biaya-biaya lain yang mensubsidi itu. Nah, tapi saya bilang ambil garis tengahnya deh 50 juta. Karena saya pernah kuliah jadi saya tahu. Ya mungkin kalaupun sekarang ada peningkatan tidak terlalu signifikan. Nah itu. Nah 50 juta rupiah ini satu mahasiswa, artinya kalau kita pengen 1000 mahasiswa kita cetak dalam 1 tahun, kita hanya mengalokasikan 50 miliar. 50 miliar itu tidak sampai 2% Pak, dari 2,6 triliun, dari 2.600 miliar itu tidak sampai 2%. Artinya secara angka bisa. Nah tapi sekarang mau apa tidak? Benar. Tinggal itu aja lagi, mau apa tidak. Ini calon kepala daerah kita yang depan ini ada perhatiannya tidak ke situ. Nah makanya kembali ke IPM tadi, bagaimana kita mau bangun manusianya kalau pendidikannya tidak mumpuni untuk bersaing. Nah, contoh gini Pak, memang pernah ada statement mungkin nggak usah sekolah aja, banyak aja yang sukses tidak sekolah. Kan pernah dengar itu Pak ya. Nah sekarang berapa banyak orang sukses yang tidak sekolah? Hanya sedikit Pak. Mungkin kebetulan atau mungkin dia punya skill dalam hal lain. Nah tapi sekarang berapa orang manajer yang tidak sekolah tapi bisa jadi manajer? Hampir tidak ada. Seorang manajer, seorang pemimpin itu dia semuanya sekolah. Bahkan sekarang kita mau jadi kepala daerah mau apa? Harus sekolah sekarang. Nah sekarang berarti sekolah itu tidak serta-merta menjadikan dia sukses, tapi memperbesar peluang untuk hidupnya lebih layak. Nah sekarang kalau kita bisa menciptakan 1000 orang yang hidup layak di suatu kabupaten Barito Utara, saya yakin dia akan berimbas Pak ke lingkungan sekitarnya. Dia bisa menciptakan pola-pola baru, usaha-usaha baru yang secara tidak langsung tetangga-tetangganya juga ikut menikmati. Nah itu kaitannya dengan pendidikan, kesehatan apalagi kan sudah. Itu. Makanya saya sempat juga sebenarnya kalau kita lihat dari situasi sekarang nih Pak ya, tidak semua penduduk kita ini kan sekarang lagi ngetren sawit Pak ya, masuk ke kita. Perkebunan sawit lagi jor-joran. Nah tapi saya bilang tidak semua masyarakat kita ini bisa ikut tren itu. Selama ini kan kita tergantung rotan, tergantung karet. Ya kan? Nah, rotan juga pasarnya tidak terlalu bagus. Makanya saya coba masuk ke rotan biar perbaiki itu. Kemudian karet juga sudah ugal-ugalan harganya kan. Entah dikendalikan oleh siapa kita tidak tahu. Bahkan hampir tidak ada penyelesaian itu seperti apa harga karet. Nah, orang-orang desa itu tidak semuanya bisa lari serta-merta langsung mengikuti trennya sawit. Karena sawit itu biayanya cukup mahal. Dia harus punya lahan yang luas. Dia harus punya modal untuk beli pupuk, pembukaan lahan dan seterusnya, perawatan. Beberapa tahun baru bisa dipanen. Nah, sama miskin sekarang lagi ngetren gedung walet. Tidak semua orang penduduk yang bisa buat gedung walet. Nah, artinya adalah akan ada segelintir manusia di sana yang katakanlah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, tidak bisa mengikuti perkembangan usaha. Nah, coba kita lirik mereka gitu. Kita buat mereka menjadi layak punya penghasilan. Nah, saya pikir pemerintah dan mungkin pemuda dalam hal ini ya harus bisa lebih melihat ke sana, biar mereka yang keterbatasan akses untuk pekerjaan dan penghasilan, mereka juga bisa terjamin hidupnya. Salah satunya pendidikan tadi. Meskipun orang tuanya sekarang mungkin agak tertatih-tatih, kalau anaknya kita jamin bisa sarjana, hidupnya sehat, ya saya pikir 5-10 tahun ke depan kita bisa mencapai target, misalkan kita harus menjadi sentral di Das Barito untuk kabupaten-kabupaten lain. Paling kita dekat dengan IKN ya. Betul. Nah makanya saya bilang dalam situasi saat ini, karena mungkin kita setelah COVID ya, nah jadi sekarang masih tertatih-tatih. Yang paling penting di bidang kesehatan ini salah satunya itu bukan hanya sekedar menggratiskan biaya pengobatan. Tapi yang paling penting bagi orang kampung adalah minimal ada insentif Pak. Karena orang kampung itu kalau seminggu dirawat rumah sakit dia tidak bekerja, tidak punya penghasilan dia. Karena
nggak kerja ya nggak ada uang orang kampung ya kan. Nah sekarang setelah dirawat di rumah sakit seminggu, ya selama perawatan mungkin keluarga bolak-balik butuh biaya pada sebagainya, di rumah juga ada anak sekolah, ada beras yang harus dibeli. Ketika pulang yang harusnya beristirahat di rumah, dia sudah dihadapkan dengan sederet bon di warung, Pak. Ya. Itu masalah kebutuhan dasar saya bilang. Tapi kadang-kadang ini lewat saja nggak diperhatikan. Nah saya pikir kalau misalkan ke depan ada wacana pengobatan gratis, ya kenapa nggak kita buat insentif untuk mereka ya mungkin nanti filternya seperti apa kan bisa diatur secara teknis. Nah itu jadi setiap orang yang sakit bolehlah kita kasih insentif kan, sehingga dia kalau pulang berobat itu tidak pusing lagi memikir bon di warung, utang beras, utang apa. Nah itu Pak, itu sebenarnya sederhana tapi terjadi. Saya setuju. Apalagi kan di dalam rencana pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang, jangka menengah dan jangka panjang. 3 sektor kan yang selama ini digaungkan oleh pemerintah menjadi prioritas. Pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Terus tadi karena Dinda Anton juga udah banyak, artinya saya menangkap begitu menekankan pada pentingnya pendidikan. Kita coba ingat kembali. Jepang pernah mengalami hal yang lebih susah dari kita. Dia dibom oleh Hiroshima dan Nagasaki. Waktu mereka habis mengumpulkan puing-puing bom itu, apa yang dibicarakan oleh pimpinan? Yang mereka nanya gini, guru sisa berapa orang? Tidak dia tanya duit atau apa. Tapi mau saya di negara, dan Jepang jadi maju kan, dia jadi betapa penting, betapa esensialnya pendidikan ini. Dan memang daerah kita, saya juga setuju dengan apa yang dikatakan Dinda Anton. Kita selalu berkoar nih, kita adalah penyangga iya. Kita daerah penyangga IKN. Nah, tapi kalau sumber daya manusia tidak kita siapkan, nanti kita bukan penyangga, kita penonton kan. Akhirnya begitu. Bahkan jadi beban IKN. Ya, menjadi beban. Bukannya kita ini, kita bukan pemberi solusi, tapi kita jadi pembawa masalah kan. Jadi beban baru. Nah itu juga kita coba berpikir dalam perspektif itu. Jadi benar-benar ini percakapan di antara nanti semua yang dikeluarin ini isi semua. Ya. Dinda Anton tadi sudah sudah coba mungkin kita akan masuk ke yang terakhir. Mungkin ada yang ditanyakan Den apa? Karena kita sebentar lagi mau pilkada serentak di bulan November. Apa pandangan atau masukan dari pemuda Bung Anton khususnya menyikapi isu politik pilkada Barito Utara? Bagaimana generasi muda menempatkan diri agar tidak ditarik hanya ke satu kubu atau sekedar menjadi pemilih tanpa peran krusial? Gimana menurut? Oke. Ini ngeri-ngeri sedap kalau urusan isu politik. Karena bicara sensitif. Tapi tidak apa-apa. Artinya begini, kita jangan sampai bahkan untuk berpikir pun didikte, Pak. Saya sangat setuju bahwa setiap orang harus punya kebebasan berpikir. Artinya setiap pikiran kita itu harus memang diutarakan. Jangan sampai itu menjadi semacam bom waktu saja. Nah mungkin sebelum saya masuk ke isu politik tadi ada sedikit Pak tentang pendidikan yang mungkin mau saya temakan. Nah sekarang kalau kita berbicara tentang pendidikan, tentunya ada yang namanya tenaga pendidik, ya kan? Mereka itu orang-orang profesional, Pak. Lingkungan saya, keluarga saya banyak yang jadi guru, Pak. Nah tapi sekarang adalah kita ketika hari guru kita menggaung-gaungkan seolah guru ini bak seorang tanpa tanda jasa. Iya. Tapi ada nggak sempat kita mengalokasikan untuk kesejahteraan mereka yang benar-benar profesional, Pak? Yang benar-benar profesional. Bahkan mereka digaji pun kayaknya salah kadarnya saja. Saya bilang tidak sesuai untuk jasa mereka mendidik anak bangsa. Harusnya mereka diangkat dengan derajat yang lebih tinggi lagi dari sisi penghasilannya, kesejahteraannya, sehingga mereka dengan serius mendidik anak bangsa ini. Makanya kembali lagi ke pendidikan tadi itu penting. Nah, sekarang kan apa bedanya sih dokter sama guru? Kan mereka profesional. Yang satu menyembuhkan orang sakit, yang satu menyembuhkan pikiran yang sakit. Artinya kan ya harusnya mereka punya kesetaraan untuk itu. Nah mungkin itu kira-kira mudah-mudahan jadi pandangan pemerintah daerah ke depannya. Semoga nanti mungkin entah kita ambil dari lokasi mana, saya sangat pengen
guru ini betul-betul diperhatikan. Kesejahteraan guru. Oke, itu yang itunya pendidikan tadi. Yang ini yang menyikapi Masuk ke isu politiknya tadi. Jadi begini ya, kalau dilihat dari tahun ini tidak banyak yang berperang di kancah politik khususnya di Brebes Utara ya, karena ya meskipun belum pendaftaran, saya lihat sudah ada beberapa pasangan calon dan tim yang mensosialisasikan diri, baik dari calonnya, baik dari tim suksesnya. Nah, kita selaku generasi muda sih, yang pertama menghimbau dulu kepada rekan-rekan pemuda yang lainnya, kita harus ikut andil dalam kontestasi politik ini. Politik itu bukan pertandingan, Pak. Karena saya pernah ingat waktu SMA dulu kelas 2, saya ditanya apa sama guru olahraga, tahu nggak perbedaannya pertandingan dan perlombaan? Kami kelas 2 SMA nggak ada yang bisa jawab. Itu padahal sederhana Pak, hari-hari kita dengar. Nah, politik ini perlombaan Pak, bukan pertandingan. Artinya mereka tidak saling beradu, tapi mereka saling berlomba, menonjolkan apa yang mereka punya, pikiran mereka, ide mereka, semuanya diungkapkan, disampaikan ke publik. Kemudian publik menilai mana yang layak. Nah, bukan beradu sentimen, bukan. Harusnya mereka beradu argumen. Itu sebenarnya kuncinya di situ. Jadi kalau kita lihat sekarang berarti suasana politik kita harus kita perbaiki. Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan tertentu yang membuat kita malah menjadi pecah, tidak bersatu. Maka konsep bersatu kan dia dari berbeda-beda, Pak. Tapi kita satukan. Jangan sampai setelah politik ini selesai semuanya bercerai-berai. Terbelah. Jadi pembelahan di masyarakat. Betul. Apalagi saling mengingat, itu kemarin timnya Anu, itu kemarin timnya Anu. Jadi kan hal ini sangat kita hindari sebenarnya. Nah, dari kalangan pemuda, ayo kita semuanya bersinergi, seluruh kalangan, baik organisasi, organisasi adat, mungkin kalau di sini begitu banyak kan organisasi pemuda dan lain-lain, kita bersatu. Yang pertama mungkin ciptakan kondisivitas, jangan sampai pemilu ini tidak kondusif, jangan sampai malah memicu perpecahan. Nah, kita sebagai generasi muda harus memberi pikiran-pikiran itu. Ya, mohon maaf bukan berarti kita yang terbaik, tapi setidaknya kita mencoba memperbaiki keadaan agar semuanya bisa berjalan dengan bagus. Nah, mungkin kalau saya bilang kita coba pilih pemimpin yang punya ide, punya pikiran, Pak. Kan itu bisa kelihatan kan, apalagi nanti mungkin pada saat musim kampanye dan seterusnya itu akan kelihatan, Pak. Mana yang benar-benar punya ide, mana yang bisa menentukan keputusan, mengambil langkah-langkah strategis. Contoh misalkan dalam rangka IKN, mungkin dia bisa mengusulkan daerah kecamatan mana bisa kita buat sentral pabrik, misalkan pabrik apa. Sekarang kan banyak nih, kita produksi jagung sudah begitu melimpah kan. Cuma kita tidak punya nih pabrik pakan, kita belum ada. Ada nggak kita mau bikin wacana pabrik pakan? Ini misalkan, Mbak ya. Nah, kita coba lebih mengarah ke sana. Saya yakin orang-orang yang mencalonkan diri orang-orang yang terbaik, Pak. Putra daerah terbaik di Brebes Utara. Cuman dari mereka itu kita pilih yang lebih baik. Yang lebih dibutuhkan Brebes Utara ke depan. Apa kira-kira yang pikiran strategisnya yang cocok untuk Brebes Utara. Nah, saya pikir itu yang harus kita lakukan ke depannya. Jadi mungkin salah satu ciri-cirinya biasanya pemimpin itu, Pak, dia akan muncul dengan ide yang jarang orang lakukan. Kalau seorang pemimpin itu bisa kita duga atau bisa kita analisa alur berpikirnya, berarti dia bukan pemimpin, Pak, dia pengikut. Nah, kita jangan pilih pengikut, kita cari pemimpin. Jangan sampai ide, pikiran dan perbuatannya itu hanya mengikuti orang lain. Nah, kita pilih pemimpin. Makanya pemimpin itu harusnya segala perbuatan, tindakan dan pikirannya itu kadang-kadang tidak terduga, Pak, tapi tepat. Itu kira-kira mungkin masukan dari saya. Oke. Kayaknya udah cukup panjang nih obrolan kita. Semoga dari apa yang kita obrolkan pada siang hari ini bisa menjadi masukan, pembelajaran, dan akan kita semuanya lebih baik ke depannya. Itu harapan kami, dan kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.